Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Akbar dengan NIM E1F12507. Jadi hari ini saya akan melanjutkan tugas yang diberikan sama dosen. Jadi sekarang kita sudah masuk ke tugas keempat. Pada materi ini, di tugas keempat ini kita diberikan soal sebanyak 3 soal yang kita harus programkan di aplikasi Visual Studio Code. Jadi sini saya sudah menulis 3 soalnya. Saya sudah tulis di note. Nah, soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Jadi ini kita akan jawab dan kita akan terapkan di aplikasi Visual Studio Code-nya. Baik, langsung saja kita laksanakan. Kita mulai pada tugas pertama ya. Tugas pertama ini bisa kalian lihat, ini nomor 1. Kita disuruh untuk buat pemrograman untuk mengecek apakah sebuah angka genap atau ganjil. Nah, dengan input sebuah angka integer, jika angka habis dibagi 2, tampilannya akan genap, dan jika tidak dibagi 2, itu maka bakal tampilannya ganjil. Nah, di sini kita menggunakan kondisi if else ya. Bisa kalian lihat kita menggunakan kondisi if else. Nah, apa itu kondisi if else? Seperti yang saya jelaskan kemarin pada situs yang kita pakai, yaitu situs belajar Python. Kondisi if ini adalah sebuah kondisi yang digunakan untuk menentukan tindakan apakah yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisinya tidak sesuai gitu. Nah, jadi kan seperti yang saya jelaskan kemarin tuh, di Python itu ada beberapa statement atau kondisi seperti if, else, dan elif. Nah, untuk menjawab nomor 1 ini kita disuruh untuk menggunakan kondisi if else, teman-teman. Langsung saja di sini saya menggunakan kondisinya. Saya langsung ke Visual Studio Code-nya dan langsung menerapkannya. Ya, seperti di soal kita disuruh mencari angka tersebut genap atau ganjil. Nah, kita menggunakan Chrome. Nah, kita menggunakan seperti contoh yang di bawah sini ya. Tapi ada perbedaan di mana di sini kita disuruh untuk mencari nilai itu genap atau ganjil. Nah, baik, langsung saja saya di sini misalnya kita mencari nilai salah tulis. Kita mencari nilai, misalnya kita cari nilai 7. Nah, nilai 7 ini genap atau ganjil. Nah, kita langsung saja tulis di bawahnya menggunakan if dalam kurung. Kalau di Python nggak usah dalam kurung juga enggak apa-apa, tapi ya udah kita nggak usah pakai dalam kurung. If masukin nilai. Nah, di sini kan kita disuruh untuk mencari apakah ini genap atau ganjil dengan cara kita memasukkan operator pembagian. Nah, dengan operator pembagian ya, dimana pembagian itu pada aplikasi Python pada aplikasi Python, pembagian itu di operator aritmatika dia itu bentuknya gini, bagi. Dia itu bagi ini jadi persen di sini. Jadi bagi di Python itu lambangnya seperti ini ya. Simbolnya itu adalah persen. Jadi ini kalau dalam Python ini dibilangnya bagi. Lalu di sini kan kita cari tahu nih dia genap atau ganjil dengan cara kita tulis 2. Nah, jadi sini kan cara bacanya ini pertama cara bacanya ini jika nilai dibagi sama 2 dibagi 2 itu genap, bakal terinput kalau dibagi 2 bakal terinput genap ya. Jadi sini kita langsung saja tulis sama dengan, kalau di Python dia itu sama dengannya itu 2 garis, terus 0 dan titik 2, jangan lupa. Terus sini kita tulis di print dalam kurung tanda kutip genap. Nah, ini kalau misalnya dia berhasil dibagi 2 ya. Kalau dia berhasil dibagi 2 bakalan tertulis genap. Lalu kita buat kondisi else-nya, dimana kalau di kondisi else ini jika angka tersebut tidak bisa dibagi 2, dia bakal tertulis ganjil dengan cara ketik else bagi titik 2 spasi print
dalam kurung tanda kutip ganjil. Nah, ini sudah jadi cukup. Ini dia itu tugas pertama. Ini tugas pertama ya. Langsung aja kita coba, kita langsung tes apakah ini berhasil apa tidak ketika kita merankannya. Kan kita cari nilai 7 nih. Nah, nilai 7 ini apa? Pas di run kan, ternyata nilai ke-7 adalah nilai ganjil. Jadi kita coba nilai yang genap, misalnya 8. 8 ini kan genap nih. Saat kita coba di sini bakalan tertulis genap. Misalnya kita kasih masuk angka besar deh. Misalnya segini nih. Ini genap atau ganjil? Nah, ini sekali kita ada yang salah. Oh, maaf. Saya salah tulis, maaf. Misalnya kasih masuk di sini, itu angkanya misalnya segini nih, ya kan? Ini angka nilainya ini ganjil atau genap sih? Nah, saat kita run kan dia langsung ke print, ternyata angka tersebut adalah ganjil ya. Ini nilainya ganjil gitu. Terus ada juga yang misalnya kita kasih simpel ya, yang gampang, 2. Dan kita coba itu ternyata 2 itu adalah genap. Kenapa bisa genap yang muncul gitu? Ya karena di sini nilainya ini kan, nilai di sini kan sudah terinput di bawah ini 2. Jadi ketika kita 2 bagi 2 itu bisa, maka bakal terprint genap. Namun jika 3 dibagi 2 itu tidak bisa, ya kan, kalau 3 dibagi 2 kan tidak bisa tuh. Paling ada koma-komanya. Nah, itu tidak bakal berhasil dan bakal ke print ke sini nih, else, yaitu ganjil ya. Dia nggak bakalan ke print ke if, dia bakal ke print ke else, karena 3 dibagi 2 itu kan tidak bisa ya, dan otomatis bakal memunculkan tulisan ganjil gitu. Ini misalnya nih, tuh ganjil. Nih kita ubah jadi 8 lagi, pasti genap nih. Tuh. Nah, ini adalah tugas pertama. Jadi ini dia penulisan pada tugas pertama ya. Saya langsung ke tugas kedua saja. Sabar, saya coba blok dulu nih biar nanti tidak muncul di tugas kedua. Gimana ya? 1 2 3. 1 2 3. Terus 1 2 3. Oke. Kita lanjut ke tugas kedua. Nah, tugas kedua ini apa? Kita sudah tulis ya, saya catat di note untuk tugas keduanya. Nah, seperti yang kalian perhatikan di sini, ini adalah contoh tugas kedua. Oh, tadi ada. Oh, ini disuruh contohnya, tapi tadi udah kita coba ya. Udah kita coba tadi 7 yang muncul. Kan 7 itu ganjil ya. Baik, nomor 2 nih. Nomor 2 kita baca, buat pemrograman untuk menentukan diskon belanja berdasarkan total pembelian ketentuan. Total pembelian ketentuan dengan input total belanja dengan diskonnya, yaitu pertama 500 itu 20%, terus ada 250 itu 10%, dan 100 itu cuma 5%, dan di bawah 100 itu tidak ada diskon ya, tidak bakal ada diskon pokoknya. Nah, terus di bawah 100 dia bakal ada diskon. Terus ini dengan nanti pas apa ini, tampilkan besar diskon dalam persen dengan ini output yang bakal keluar ya. Kalau misalnya kita merankannya kayak ini, kita run dan outputnya yang keluar itu adalah tampilkan besar diskon dalam persen. Jadi ketika kita merankannya bakalan keluar diskonnya, dia diskonnya berapa persen gitu. Kalau 500 itu berapa persen. Nah ini dia, kita di sini disuruh menggunakan if elif ya. Apa itu if elif? Kan tadi kita pakai if else ya. Sekarang kita menggunakan kondisi if elif. Nah, ini dia ya. Ini adalah kondisi elif atau if elif ya. Yang dimana jika kalian baca di sini adalah kondisi yang merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if.
Dengan elif kita bisa membuat kode pemrograman yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Otomatis kita bisa menggunakan kondisi elif untuk soal kedua, karena di sini soal kedua ini kan dia ini ada banyak pilihan ya, bercabang-cabang. Jadi kita menggunakan kondisi elif. Nah, di sini sepertinya ada contoh yang diberikan. Sini kita disuruh mencari nilai 300 ya. Harga 300 nih dia itu harus teroutput diskon 10%. Nah, langsung saja kita buat. Jadi cara pengetikan penulisan itu seperti apa di Visual Studio Code. Nah, penulisan dan pengetikannya di Visual Studio Code tuh seperti ini teman-teman. Pertama, kita langsung masukin aja dulu total belanjanya. Kita masukin dulu total belanjanya sekitar 300. Kita langsung masukin total belanja. Nah, total belanjanya tadi 300 ya. Nah, kita cari tahu nih 300 ini berapa diskonnya. Langsung dengan cara kalian menulis if dalam kurung, kita tulisnya ini ya, seperti contoh ini nih. Penulisannya ini seperti contoh di Python ini ya, dimana kayak pertama kita isi dulu if, terus isi elif, terus diakhiri misalnya bisa else, karena kalau misalnya tidak opsi lain bisa else ya. Jadi langsung saja kita mana tadi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita udah kasih dalam kurung atau enggak usah kasih dalam kurung, enggak usah deh. Kita if total belanja sama dengan misalnya tadi berapa saja pilihannya tadi itu. 500 dulu. 500. Nah, ini untuk penulisan elif. Tapi bedanya untuk kan seperti contoh di sini mana ya tadi itu. Di contoh sini kan dia menggunakan sama dengan ya, otomatis ini kita tidak pakai karena di sini kita main tingkat-tingkatan. Jadi kayak apa ya, lebih-lebihnya gitu karena kita kan melihat diskon-diskonnya. Baik, di sini saya lihatkan di sini. Pertama 500.000 ini berarti di atas seperti yang kalian lihat simbol sini, berarti lebih dari 500.000 itu harus mendapatkan diskon 20%. Nah, jadi penulisannya itu kita tidak menggunakan yang namanya sama dengan. Kita menggunakan di sini yaitu lebih besar sama dengan 500. Nah, ini penulisannya ya. Terus kalian titik 2, terus kalian print dalam kurung tanda kutip. Jika dia lebih dari 500, otomatis dia mendapatkan diskon 20% ya. Jadi untuk diskon jika total pembelanjaannya lebih dari 500, dia bakal mendapatkan diskon 20% gitu. Maka bakal terprint jadi 20%. Sekarang kita tinggal buat beberapa pilihan lagi yang seperti yang disarankan di sini, seperti ada 250, ada 100, dan ada di bawah 100 yang maka tidak dapat diskon jika di bawah 100. Baik, langsung saja di sini saya menulis, saya ketik dulu semuanya ya. Jadi cara ketikannya seperti ini. If print, terus karena tadi kita menggunakan kondisi elif, jadi kita langsung total belanja kayak tadi lagi lebih besar. Sekarang 250.2, terus kalian print dalam kurung tanda kutip diskon 15 diskon 15%. Sabar, saya coba lihat dulu. Emang 15%? Maaf, 10%. Diskon 10%.
Terus kita pilih lagi opsi ketiganya lagi, yaitu elif total belanja lebih besar, total belanja lebih besar sama dengan 123.2. Terus kita print dalam kurung tanda kutip. Kalau lebih dari 100 itu dia bakal diskon 5%. Diskonnya mana? Diskon 5%. Terus opsi terakhir ini ada beberapa pilihan ya. Maaf ya, opsi terakhir ini ada 2 pilihan. Kalian bisa mengetik 2 contoh berikut ini. Pertama, contohnya itu kalian tulis elif total belanja. Nah, di sini dia itu menggunakan operator penugasannya itu lebih kurang dari. Jadi dia menggunakan operator kurang dari, terus kalian spasi 100.000. Ini 1 juta aja. Ini 100.000. Ini bisa kalian tulis seperti ini ya. Untuk opsi terakhirnya bisa kalian tulis seperti ini, yang dimana kalian tulis elif total belanja kurang dari 100.000. Ini bisa kalian ketik seperti ini. Terus titik 2 ini sudah bisa. Ada juga cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara else. Jadi kalian tulis else titik 2 langsung spasi, terus kalian masukin print aja, dan udah gini aja gitu. Jadi kalau semisalnya opsinya tidak lebih dari 100.000, tidak lebih dari 200.000, tidak lebih dari 500.000, yang otomatis di bawah dari mereka ini itu tidak bakal mendapatkan diskon gitu. Jadi di sini bakalan terprint misalnya dalam kurung tanda kutip tidak mendapatkan diskon. Bisa seperti ini ya. Ini adalah contoh kondisi if elif gitu dalam aplikasi Visual Studio Code ya. Langsung saja kita coba. Di sini kan tadi kita cari nilai 300.000 ini harus mendapatkan diskon sekitar 10% ya. Nih, seperti yang bisa lihat outputnya harus 10%. Langsung saja gua coba. Di sini diskonnya langsung 10% ya. Berarti tugas kedua kita ini berhasil ya, karena telah teroutput 10% ya. Misalnya kita ubah jadi misalnya 650. Nah, otomatis ini total belanjanya ini dia itu lebih dari 500. Berarti ya bakal mendapatkan diskon sekitar 20%. Tuh. 20%. Kita buat misalnya cuma 70.000 dia belanja, 70.000 doang. Otomatis jika tidak lebih dari 100, dia tidak bakal mendapatkan diskon. Tuh, tidak mendapatkan diskon. Kita coba contoh yang sebelumnya tadi yang saya bilang opsi kedua. Ini kan opsi lainnya nih. Opsi kedua kita coba ya, sabar. Opsi kedua kita ubah ininya aja. Elif, seperti yang tadi saya bilang, elif terus total belanja kurang dari 100.000. Apakah ini berhasil? Ada 1 juta coba. Nah, ini 70.000 ya. Otomatis tetap dia bakal terprint tidak mendapatkan diskon. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk dari kondisi elif yang terdapat pada tugas kedua gitu. Ini sudah bisa ya. Ini tugas pertama berhasil, tugas kedua berhasil ya kan. Kita lanjut ke tugas ketiga. Nah, ini tugas ketiga ini menggunakan ternary operator. Tapi setauku ya, kita baca dulu. Jadi di sini kita kasih tanda kutip dulu 1 2 3, terus ini tanda kutip lagi 1 2 3.
Oke, setelah ini kita langsung lanjut lagi ke tugas ketiga. Kayaknya betulan ternary operation. Coba kita baca dulu. Ini dia adalah tugas ketiganya. Nah, tugas ketiga ini kita disuruh membuat pemrograman untuk menentukan apakah sebuah angka positif atau negatif buat pemrograman untuk menentukan apakah sebuah angka positif atau negatif dengan input sebuah angka dengan menggunakan ternary operator ya. Jika angkanya itu lebih dari 10, lebih dari 0, maka dia bakal bernilai positif. Dan jika kurang dari 0, maka dia bakal bernilai negatif. Misalnya sini kita mencari nilai 5 nih. Nih, nilai 5. Minus 5, maaf. Otomatis kalau misalnya kita cari nilai minus 5, ini kan minus 5 ini negatif ya. Otomatis yang harus terinput itu yaitu negatif ya. Nah, sebelum kita masukkan contohnya, sebelum kita praktekkan, saya akan memperlihatkan kepada kalian. Ini dia contoh dari ternary operation ya, operator ya. Nah, ternary operator ini sebenarnya simpel saja. Ya, karena ternary operator atau apa nama lainnya ya? Ini ternary operator atau conditional expression. Ini sebenarnya adalah lanjutan juga dari kondisi if else gitu. Dia ini adalah kondisi dalam satu baris. Nah, seperti kalian baca sini, Python juga mendukung penulisan kondisi dalam satu baris, disebut ternary operation atau conditional expression. Nah, cara penulisannya itu pertama kita masukin dulu nih, misalnya contohnya dia mencari tahu umur 20 ini udah masuk dewasa atau anak-anak ya, atau masih anak-anak ya. Dia jadi masukin dulu umurnya itu yaitu 20, terus dia masukin status dengan menulis dewasa jika umurnya lebih dari 18 tahun. Karena kan umur umum orang itu ini ya bakal disebut dewasa kalau udah lebih dari 18 tahun. Jadi sini dia menulis dewasa if umur lebih atau sama dengan 18, dan jika tidak dia masih anak-anak. Itu cara bacanya. Ada juga contoh lainnya nih. Contoh lainnya di sini misalnya nilai, dia mencari tahu nilai 85 ini dia lulus atau tidak gitu. Nah, jika
Baik, maaf videonya tadi tiba-tiba mati. Di kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Sini kan sabar, kita ulang ya. Saya lupa tadi videonya tiba-tiba mati. Kita ulang. Maaf. Jadi pertama-tama kita masukin nilai dulu. Masukin nilainya. Tadi nilainya itu minus 5. Terus ini kita masukin, sebuah nilai harusnya. Sebuah nilai. Oke, terus kita masukin seperti yang pada contoh. Jadi pertama kita masukin nilainya dulu. Kita masukin integernya dulu. Setelah itu kita kasih sama dengan, ini kan integer ya, ini variabel, sorry maaf. Jadi di sini kita masukin nilainya, kita tulis dulu, kita tanda kutip positif apabila jika sebuah nilai itu lebih besar daripada 0, dan jika nilainya itu di bawah dari 0, dia bakal bernilai negatif. Nah, jadi penulisannya untuk tugas ketiga yaitu menggunakan ternary operation itu seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama kita tulis di sini nilai. Nah, kita tulis nilai dulu. Terus lanjut kita masukin di sini kita isi integer. Sabar, saya lupa. Kita masukin variabel data. Maaf, saya lupa. Pertama kita masukin nilai, terus kita kasih sama dengan, terus kita masukin di sini string yang berisi positif, yang dimana string positif ini bisa kebaca jika sebuah nilai jika sebuah nilainya kan sini minus 5 ya. Jika minus 5 itu lebih besar atau sama dengan 0, maka dia bakal terbaca positif. Namun dia bakal terbaca negatif kalau minus 5 nya ini itu kurang dari 0. Gitu cara bacanya kira-kira ya. Dia bakal ke string negatif kalau nilainya itu kurang dari 0. Dan jika dia string pas output yang keluar positif, berarti nilainya itu lebih dari 0. Gitu kira-kira. Langsung saja kita print spasi print dalam kurung. Saya ingin print nilainya nih, nilai. Nah, jadi kita harus cari tahu. Jadi nilai minus 5 ini itu positif atau negatif. Jadi langsung saja saya kasih masuk nilainya. Ternyata minus 5 ini itu negatif, teman-teman. Oke, ini dia contoh tugas ketiga. Misalnya kita ubah biar lebih panjang-panjang videonya. Kita misalnya cari tahu nilai 10. Nah, 10 ini positif atau negatif gitu. Jadi pas kita run ternyata 10 ini itu nilainya positif ya. Coba kita tambahkan nilai negatif di sini. Pasti dia bakal terisi negatif ya. Kira-kira seperti itu contoh tugas ketiga, yaitu ternary operation ya. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai tugas ketiga kita, yaitu mengenai kondisi Python gitu. Di sini saya ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai kondisi if ya, bagi kalian yang masih belum mengerti. Jadi sebenarnya
kondisi if seperti yang kalian baca di sini itu bertugas untuk mengambil keputusan atau digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalan. Nah, baik, sepertinya rekaman wajah saya tidak bisa sampai habis karena memori saya penuh dan terpaksa saya pakai suara saja ya, karena sudah tidak bisa ini tampilkan wajah. Memori saya udah penuh. Jadi kita di sini akan menjelaskan mengenai kondisi if ya. Jadi seperti yang kalian bisa baca di sini, ini bagi kalian yang belum paham apa itu kondisi if, di sini saya akan mengulangkan kembali biar kalian bisa lebih paham. Nah, jadi gini teman-teman, pada Python itu ada beberapa statement, ada if, ada else, ada elif gitu. Nah, di sini kan yang kita ingin cari tahu mengenai kondisi if. Nah, jadi ini kondisi if ini digunakan untuk mengeksekusi kode jika kode bernilai benar. Nah, jadi if ini itu hanya bisa mengeksekusi kalau nilainya benar atau true, bernilai true. Kalau dia nggak true, itu nggak bakalan keeksekusi gitu. Bisa kalian lihat di sini juga, bisa kalian baca, jika kondisi bernilai false, maka kondisi if tidak akan dieksekusi gitu teman-teman. Jadi mau kalian kode berapa kali pun, jika hasil kondisinya itu salah, itu if nggak bakal ngeeksekusi gitu. Jadi di sini saya akan memberikan kepada kalian contoh ya, memberikan kalian contoh. Misalnya di sini kita ingin membuat tambah-tambah nih, tambah-tambah, anjay, tambah-tambah. Kita misalnya sini kita masukin dulu angka, kita tulis aja a ya, a tambah a sama dengan ya, kita masukin berapa ya, misalnya kita masukin 7 deh, 7. Terus sini kan kita ingin menjelaskan kepada kalian kondisi if ya, jadi kita masukin if nya. Terus di sini a ini apa, a ini 7 ya, karena di sini kita sudah isi ini variabel dari a ini adalah 7 ya. A tambah jadi kita misalnya a ini kita tambahkan dengan 5 deh. Nah, otomatis kita ketika kasih sama dengan 7 tambah 5 kan 12 nih, 12 ya. Jika kita print dalam kurung A kan, maaf kata, maka ini sabar, kita bersihin dulu. Loh, sabar, ada kesalahan. Ini harusnya if a, iya kan, 12 kan bakal kebaca 7 kan. Coba kita kasih masuk 6 deh. Iya 7. Oh maaf, astaga, ya Allah maafkan saya. Maaf saya ngeblank tadi. Ini jika kondisi ini benar, itu bakalan ke print itu angka dari 7-nya ini nih. Nih kayak gini nih, 7. Ini bakalan ke print teman-teman. Kenapa? Karena 7 tambah 5 itu sama dengan 12, bakalan terprint di sini itu 7 gitu teman-teman ya. Maaf, aduh ngeblank tadi coy. Jadi di sini mau kalian print 7 gitu. Sabar, saya coba tulis di sini benar. Tuh benar. Gini. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi ini ketika kalian print, nah kalian print benar, ini kalau benar dia bakal ke print benar nih. Nih. Itu benar. Mau berapa kali pun itu bakalan benar. Namun jika saat kalian mengeksekusinya yaitu nilainya salah, kan gini nih, 5 tambah 5 ya kan. Ini kan variabelnya kan sekarang 5 nih. 5 tambah 5 itu kan harusnya 10, tapi di sini tulis 12.
ketika kita merankan ini nggak bakal tereksekusi gitu nih, mau berapa kali pun kalian pencet nggak bakal tereksekusi. Nah ini adalah contoh dari if nih teman-teman. Maaf ya, saya tadi ada kesalahan sedikit ngeblank, maaf karena ada keliru sedikit. Jadi di sini jika nilainya benar itu bakal kebaca, bakal tereksekusi benar, dan jika salah dia nggak bakal eksekusi. Nah itu adalah salah satu contoh, itu adalah salah satu penjelasan mengenai kondisi if ya. Baik, ya ini sekiranya ini saja yang saya bakal jelasin kepada kalian. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. 3 soal sudah saya jawab ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.